الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين يحسنونهم إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita menunaikan amal soleh seraya dengan harapan besar bahwa semua amal soleh yang kita tunaikan menjadi amalan yang diterima di sisinya. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Asr, surah yang terbilang singkat, hanya 3 ayat, tapi memuat pesan yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Allah memulainya dengan menggunakan harful qasm, huruf sumpah, wal asr, demi masa. Jadi Allah bersumpah atas makhluk yang diciptakannya sendiri, yakni masa, yang kadang-kadang juga disebut di dalam Al-Quran ad-dahr, era yang panjang. Misalnya di Quran surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Para mufassir mengatakan ketika ada ayat didahului dengan harful qasm, itu berarti objek pembicaraan setelahnya perkara yang sangat penting. Termasuk kalau kita mendapatkan kata subhana, itu berarti objek pembicaraan setelahnya acap kali di luar dari rasionalitas kita. Berikutnya Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Jadi sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim Al-Kubra yang diterbitkan Ma'had Turat An-Nahda Beirut, ya. Jadi beliau menafsirkan li'anna al-khusra huwa tadayyi ra'si mal wa ra'su malihi umuruhu wa huwa kallama yanfaqu an tadayyi umuri. Sesungguhnya dikatakan merugi karena hilangnya modal, dan modalnya manusia adalah umur. Wa huwa kallama yanfaqu an tadayyi umurihi, dan pasti modal itu akan berkurang seiring dengan bertambahnya umur. Jadi maksudnya itu bertambahnya umur dalam hitungan kuantitatif kita, tapi sejatinya modal itu berkurang. Pertanyaan berikut kita sebelum ke ayat berikutnya itu, berapa sebenarnya modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita? Jadi modal kita itu adalah umur kita, jatah usia yang telah Allah berikan pada kita untuk menjalani hidup di permukaan bumi ini. Dan setiap kita modal itu sudah diberikan. Walikulli ummatin ajal
fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Itu di dalam Quran surah Al-A'raf. Jadi tiap-tiap umat, tiap-tiap kaum ya, itu telah ditentukan tenggat waktunya. Ada yang tenggat waktunya 43, 27, 60, 70. Tapi umumnya kita umat Muhammad tidak ada yang diberikan tenggat waktu. Umumnya ya, apalagi belakangan ini tidak ada yang diberikan tenggat waktu 250 tahun. Kalau kita turunkan 125 tahun, ada enggak? Dan kebanyakan jawabannya mungkin ya, akhir-akhir ini tidak ada. Kalaupun ada mungkin yang lalu-lalu yang diberi karunia sampai 100 ya, mungkin 90, 99 dan seterusnya. Kalau bahasa Quran itu di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 112 ya, qala, Allah bertanya, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama sebenarnya kamu hidup di dunia? Kemudian kita jawab, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Kami hidup di muka bumi ini hanya setengah hari, hanya sehari atau bahkan setengah hari. Itu jawaban kita itu. Maka tanyalah pada mereka yang menghitung, mengkalkulasi. Kemudian Allah jawab lagi, qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Sebenarnya kamu hidup di dunia itu sangat sedikit sekali, andai kamu mengetahui. Itu kalau kita mau mengkalkulasi di Quran surah Al-Anbiya, Allah mengatakan inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Tadi di awal saya sudah ajukan premis ya. Ada tidak orang yang hidup sampai 250? Tidak ada di antara kita ya. Umat-umat sebelum kita memang dikaruniai usia yang panjang. Nabi Nuh 950 tahun dakwah, wa qalilun ibadiyas syakur. Tapi itu pun hanya sedikit ya, hamba Allah yang bersyukur, yang beriman pada risalah yang beliau bawa. Kita umat Muhammad ya, di dalam hadis itu rata kita paling banter itu 60 ya, syukur kalau ada yang sampai 70 dapat bonus. Nabi kita hanya 63 ya. Jadi kalau tidak ada yang hidup 1000 tahun, berarti tidak ada yang hidup di sisi Allah, bertengger di sisi Allah 24 jam. Karena sehari semalam itu 24 jam. Berarti tidak ada juga yang bertengger di sisi Allah setengah 12 jam, yakni 500 tahun. Tidak ada juga yang bertengger di sisi Allah 6 jam, setengah dari 500, 250 tahun. 125 3 jam, kurang juga. Jadi sejatinya kita di sisi Allah itu tidak lebih dari 1,5 jam ratanya. Pertanyaan berikutnya, dari modal yang sedikit ini ya kan, pernah tidak kita melakukan hisab ya? Hasibu qabla an tuhasab ya kan? Kalau di dalam Quran surah Al-Hasr dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita hisab diri kita ya. Kalau hari ini orang punya misalnya usia 60 tahun, apakah 60 tahun itu seluruhnya dipakai ya, modalnya dipakai untuk memperbanyak bekal? Karena dalam kesadaran imani kita, hidup di dunia ini bukanlah keabadian, dia fana. Kita akan melewati fase yang fana ini dan kita transit di waiting room, di ruang tunggu sementara yang disebut dengan alam barzakh. Dan setelah itu kemudian kita melakukan fase perjalanan berikutnya di yaumil akhir. Kehidupan nanti di yaumil akhir, tempat kembalinya itu hanya ada 2 ya. May ya'ti rabbahu mujriman
kana lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang datang menghadap Tuhannya dia sebagai pendosa, maka baginya jahannam. Jahannam itu bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa dikatakan seburuk-buruk? Kalau di dunia ini kita mendapatkan keburukan, malapetaka, keguncangan, penderitaan, itu belum berarti dibandingkan dengan di sana. Sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, disaksikan oleh mata dan seterusnya. Karena bahasa Qur'annya disebut bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Jadi siapa yang datang menghadap Tuhannya, artinya berpulang, tsumma ilaihi turja'un, dia sebagai pendosa, karena lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati, tidak juga hidup di dalamnya. Kalau di dalam Quran surah Fatir digambarkan, ya, orang-orang di dalam situ nanti dia akan mengatakan, Rabbana, Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari sini. Na'malu kaya kunna allazi na'mal, kami ingin beramal yang berbeda dengan apa yang pernah kami kerjakan dahulu di dunia. Tapi kan nggak bisa balik, nggak ada remedial ceritanya. Gitu. Nah, tempat kedua, lanjutan ayat tadi mengatakan, wa may ya'tihi, dan siapa yang datang menghadap Tuhannya, mu'minan qad 'amila shalihat, dia mukmin dan dia beramal saleh, faulaika darajatul ula, maka mereka itu akan memperoleh kedudukan yang tinggi, jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dia berada di surga Aden. Orang lainnya istilahkan Taman Eden. Dalam diksi Quran disebut jannatu 'adn. Kita berada di surga, taman yang penuh dengan kenikmatan, sungai-sungainya banyak, ada yang airnya arak, ya, embun, tapi artinya nggak memabukkan, madu dan seterusnya. Dan kita kekal abadi di situ. Nah, pertanyaannya, untuk sampai pada telos itu harapan, keinginan kita ingin berada pada jannatu 'adn, ya, yang tadi itu disebut ulaika darajatul ula, tentu butuh bekal. Kan butuh bekal. Oh, di dunia saja kita pindah tempat, mutasi, misalnya studi di Amerika, apakah bekal yang selama ini, ya, kita dapatkan di sini dipakai di sana? Belum tentu. Oh, karensinya, mata uangnya aja beda. Kita dibekali segepok uang, rupiah, dipakai di sana enggak, harus ditukar. Oh, itu di dunia, apalagi di akhirat. Apa bekalnya? Maka Quran menjelaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Nah, sekarang kita kembali dengan umur jatah hidup modal yang singkat ini, ya, sudahkah kita kemudian memperbanyak bekal? Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk nanti kita tunai di kampung akhirat. Kalau orang, misalnya kita kalkulasi, saya sekarang ini 44 usianya, saya balik, ya, kata orang tua 15 tahun, 44 kurang 15 tahun, atau 45 lah, kurang 15 tahun berarti 30 tahun. Start 30 tahun di situ mulai dicatat amal, ya. Wa kullum fa'alun fi sagir, maaf, wa kullum fa'aluhu fi zabur, sagirun wa kabirun mustatab. Setiap perbuatan itu ada catatan di tangan para malaikat, mau dia perbuatan kecil, mau dia perbuatan besar. Jadi sejak 16 tahun saya sudah dicatat. Gimana kalau misalnya 16 tahun saya pernah berada pada masa kejahiliaan, misalnya ini, ya, gitu. Ibadah enggak, nanti mungkin memperbaiki diri, ya, ketika usia 30, maka 15 tahun ini tidak ada bekal yang bisa kita andalkan, ya kan? Tidak ada bekal. Nah, berarti kan sudah 30, 15 tahunnya lagi, oke, start di situ lagi. Mungkin sudah menemukan namanya hidayah, ada titik balik. Ini contoh aja, analogi saya berikan. Kalau 15 tahun ini betul-betul kita jalani, karena ingat amal soleh diterima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tapi kalau selama ini kita banyak tidak ikhlasnya, bagaimana
menjadi amal yang diijabah. Kedua, mungkin kita ikhlas tapi minim ilmunya. Karena syarat kedua diterimanya amal itu adalah shawab. Sebagaimana Imam Abu Ali atau Imam Fudail bin Iyad, ulama generasi tabi'in, ketika dia ditanya makna di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa yang dimaksud dengan amal yang ihsan? Dia jawab, amal yang ditegakkan semata-mata liwajhikal karim. Artinya apa? Ikhlas semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama ini kalau amal kita ditegakkan hanya karena popularitas, elektabilitas, atau karena mungkin calon mertua kita ada di situ, maka tentu tidak diterima. Ataupun kalau kita ikhlas tapi ilmunya minim, tidak sawab. Karena syarat kedua sekali lagi harus sawab, mutaba'ah, harus mengikut pada syariat. Itu syarat kedua. Nah, kalau kita selama ini hanya mengerjakan tapi nggak ada ilmunya, nggak benar, juga tidak disebut sebagai amal yang ihsan. Tidak diterima. Jadi kalau 15 tahun ternyata banyak tidak ikhlasnya, banyak tidak sesuai dengan syariatnya, lantas berapa bekal yang kita telah hadirkan? Maka secara biologis usia kita ini memang minim, singkat. Itulah sebabnya kemudian Allah tahu, maka Dia hadirkan kado terindah dalam episode perjalanan hidup kita. Dari 12 bulan, inna iddata ibna asyara syahra, dalam setahun itu ada 12 bulan, maka Dia hadirkan ada 4 bulan haram. Dari 12 ada 4 bulan haram. Nabi mengatakan sayyidus syuhur sahur Ramadan, penghulunya dari semua bulan termasuk bulan haram, bulan mulia itu adalah bulan Ramadan. Inilah kado terindah yang Allah berikan kepada kita, yang disebut dalam hadis atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Bulan ini bukan bulan biasa-biasa, bulan yang memiliki keistimewaan, yang seluruh waktu-waktunya berbeda bobot dan kualitasnya dengan waktu pada bulan-bulan lain. Berbeda bobotnya dengan Muharram, dengan Safar, dengan Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Berbeda juga dengan bulan haram Rajab, berbeda dengan Syaban, berbeda dengan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Penggambarannya tadi. Maka kado terindah ini kita harus maksimalkan. Paling tidak ada 4 parameternya kenapa disebut kado terindah, teristimewa buat kita yang usia singkat ini, tapi ingin memiliki bobot yang banyak, bekal yang banyak di sisi Allah, sehingga ketika berpulang nanti kita termasuk فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang datang, siapa yang memiliki banyak bekal kebaikan, maka dia berada pada kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Karena banyak bekalnya. Ibarat mau masuk stadion nonton sepak bola, PSM Bayangkara, tapi kalau tidak punya duit, gimana mau bisa masuk stadion? Harus punya duit dulu untuk beli tiket. Kalau kita mau masuk surga harus ada banyak bekal. Sebagaimana ayat tadi di dalam Quran surah Al-Qari. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Kalau kita ingin berada pada penghidupan yang diridhoi, itulah surga Jannatun Na'im. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. Kalau ternyata bekal kita sedikit, ya tempatnya hawiyah. Makanya itu Ramadan ini jangan sia-siakan. Keistimewaan pertama Ramadan ini bulan yang bertabur ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam salah satu hadis di dalam kitab Fathul Bar, Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani mengatakan innama summiya Ramadan yarmil dzunub. Dikatakan dia Ramadan karena dia membakar dzunub, jamak dari zambi, dosa-dosa. Dosa itu dalam Quran acap kali disebut ismun kabir, dosa besar. Zam itu juga dosa. Jadi dikatakan Ramadan karena dia membakar. Makanya orang Arab acap kali mengatakan armada syai, sesuatu telah dibakar. Jadi Ramadan ini dihadirkan untuk melumerkan, membakar dosa-dosa kita. Meskipun nanti ada
perdebatan para ulama terkait dengan hadis-hadis ya, tentang bulan ampunan ini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun ma bainahunna idza istanaba al-kaba'ir. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun bainahunna, di antaranya itu ada media kafarah. Kita diberi kesempatan menebus dosa kita. Idza istanaba al-kaba'ir, asalkan kita meninggalkan dosa besar. Bahkan yang populer, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata karena imanan wa ihtisaban, kufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pakar bahasa mengatakan hebatnya hadis ini karena menggunakan huruf ma yang menunjukkan keumuman makna lafaz. Artinya tetap mengacu pada makna lafaz bahwa ma seluruh taqaddama min dzambi, dosa yang lalu akan diampuni asalkan puasa itu ditegakkan semata-mata karena iman dan mengharap ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ampunan ini tidak hanya di malam 1 sampai 10, semuanya, mulai dari malam pertama sampai terakhir, mulai hari pertama sampai hari terakhir. Tidak ada pembatasan blok-bloknya, enggak ada. Ya, karena di situ juga dhaif, tidak bisa dipakai, ya. Gitu. Yang kedua, keistimewaan Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Malam di mana pertama kali turun ayat Al-Quran ini disebut sebagai Lailatul Mubarakah. Kalau di dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pertama kali pada malam yang diberkahi. Artinya malam itu barakah. Ya. Kalau di dalam tasawuf modern, ya, karangan Imam Al-Ghazali, ensiklopedi tasawuf modern, barakah itu atau barokah itu berarti ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Atau fihi lailatun, fihi khairan katsiran, di dalamnya itu berarti banyak kebaikan. Maka kita konfirmasi di ayat Quran apa kebaikannya malam itu. Dijelaskan di dalam Quran surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turunlah para malaikat dan malaikat Jibril yang memimpin. Dijelaskan dalam hadis, ya, bahwa bilangan malaikat itu lebih banyak daripada kerikil. Kalau kita bisa hitung kerikil, ya bisa hitung jumlah malaikat yang turun. Bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhannya, izin Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya, ya, matla'il fajr. Jadi malam itu seluruh perkara diatur untuk 1 tahun berikutnya. Dan pada malam itu penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, keselamatan sampai terbitnya fajar. Kalau di dalam hadis Nabi mengatakan, ya, idza jaa Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tuqallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khaira faqad hurima lahu. Nah, itu di dalamnya ada malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Kalau di Ad-Dukhan ayat 3 disebut Lailatul Mubarakah. Apa kebaikannya, barokahnya malam itu? Khairun min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya, bisakah kita beribadah 1000 bulan? 83 tahun lebih. Sementara umur kita terbatas. Inilah yang saya maksudkan. Kalau orang itu bersungguh-sungguh sebagaimana kata Nabi, taharrau lailatul qadri min autari min ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam kemuliaan itu di malam ganjil di 10 terakhir. Ini salah satu hadis, ya. Tapi jangan ditafsirkan mutlak bahwa hanya malam ganjil. Yang penting berjaga-jaga min ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Kalau dia dapat malam itu, bayangkan kalau dia sholat 2 rakaat malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah, bobot salatnya itu khairun min alfi syahr. Dia beribadah sama dengan
1000 bulan. Itu tamsil, perumpamaan paling mutlak. 1000 bulan. Karena itu dianggap perumpamaan paling tinggi dalam istilah orang Arab. Pertanyaannya, bisakah kita ibadah 83 tahun? Karena itulah Allah tahu umur Muhammad sebagai khairul ummah ini tidak panjang-panjang, maka diberi fasilitas ibadah yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau kita balik usia 16 tahun, dapat malam Lailatul Qadar, kita ngaji di situ, kita sedekah di situ, kita iktikaf di situ, kita sholat di situ, kita memuliakan orang tua di situ. Pendek kata, amal soleh diganjar khairun min alfi syahr. Bukankah ini kado terindah yang tidak pernah diberikan pada umat-umat sebelum? Mereka bisa bangga dengan panjangnya usia mereka, mereka bisa bangga dengan hebatnya ibadah mereka, tapi bobot dari amalan mereka terkalahkan dengan satu fasilitas yang Allah berikan. Inilah yang saya katakan tadi, kado terindah dari Allah buat kita, dan itu hanya ada di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itu hanya ada satu malamnya. Tapi kita acap kali naik, ya. Ketika Ramadan semakin berakhir, masjid juga semakin sepi. Ya, padahal pertaruhan kita ingin mengakhiri Ramadan dengan husnul khatimah. Kita ingin betul-betul iktikaf. Kalau kita mengaku meneladani Nabi itu ya'takifu fil masajid. 10 tahun dia tinggal di Madinah, hanya tahun terakhir ketika dia sakit dia tidak iktikaf di masjid. 9 tahunnya iktikaf. Tapi kita umat Muhammad iktikafnya kalau semakin mau berakhir Ramadan, pinggir jalan, di pusat perbelanjaan, cari diskon, bukan cari bonus mega pahala. Ya kan begitu. Ini harusnya dirubah tradisi ini. Tidak mengapa di awal-awal Ramadan itu tidak banyak. Iya. Tapi begitu semakin berakhir, ya, harus dibalik. Dia semakin ramai. Maka masjidnya semakin tidak mencukupi. Tapi kita membatai jangan. Ya. Dalikan Nabi di awal-awal semangat luar biasa. Nah, ini harus kita lupa. Yang ketiga, keistimewaan Ramadan ini dihadirkan pada kita karena setiap amal soleh yang kita kerjakan, ya, tidak diganjar dengan biasa-biasa. Kalau perhitungan biasa, di dalam Quran surah Al-An'am ayat 160 Allah mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha." Siapa yang datang dengan membawa amal kebaikan, al-hasanah, ingat salah satu dalam Quran al-hasanah itu adalah menegakkan sholat. Di dalam Quran surah Hud ayat 114, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Tegakkanlah sholat pada 2 tepi siang dan pada permulaan malam. Sesungguhnya al-hasanah, al-hasanah yang dimaksud tadi sholat yang kita tegakkan, itu akan menghapus keburukan-keburukan kita. Nah, kembali ke Al-An'am, Allah katakan siapa yang datang dengan membawa al-hasanah, dia diganjar 10 kali. Itu normal. Tapi begitu masuk Ramadan dan kita dalam puasa beda. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, qala azza wa jalla, kullu amali ibnu adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsalihha ila 700 di'fin, faqala azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada sahwatuhu wa ta'amuhu min ajr. Jadi setiap amal baik yang dilakukan Bani Adam, kita inilah manusia orang yang beriman, maka diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, illa sauma fa innahu li, karena puasa itu bagiku. Dia ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena dia sangat rahasia. Tidak ada di antara kita yang tahu. Mau kita saum bisa jadi di siang hari, ya. Kita miringkan sedikit kepala, lo itu puasa. Padahal dia kami minum setebelas. Tidak ada yang tahu. Tapi karena keyakinan kita, innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah melihat apa yang diperbuat hamba-hambanya. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, maka kita enggak melakukan itu. Itulah keyakinan yang menjadikan kita muqarrabin, orang-orang yang dekat, orang-orang yang dia merasa diawasi. Konsepnya disebut
muraqabatullah, kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itunya lah kemudian ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yada sahwatuhu wa ta'am, maaf kata hadis tadi, yakni hadis qudsi. Yada sahwatuhu wa ta'amuhu min ajli. Karena dia telah meninggalkan, maksudnya tidak memperturutkan syahwatnya dan tidak makan karena aku. Itulah sebabnya puasa oleh Allah, ya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu bagiku dan saya sendiri yang akan memberikan balasannya. Yang keempat, keistimewaan Ramadan ini, ya, kata Nabi, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa kullikat abwabul jahim wa subsidat sayatin. Itu dalam satu lafaz. Beda hadis yang pertama tadi yang saya bacakan. Dibukalah pintu-pintu surga. Ada 8 pintu surga. Salah satunya pintu surga ini adalah inna fil jannati, ya, yuqalu lahu ar-rayyan. Ya, satu namanya ar-rayyan. Yadkhuluhu min usaimunah. Orang nanti akan masuk pintu itu, ya, bagi orang-orang yang berpuasa. Tapi Ramadan ini semua pintunya, peluangnya terbuka lebar. Dalam satu riwayat dikatakan, ya, perumpamaan panjang pintu surga itu sama dengan rutenya Makkah dengan Syams, kurang lebih 1221 km. Tidak ada pintu masjid dan pintu rumah yang lebarnya 1221 km. Maka sangat tunggu terlalu kalau kita nggak bisa masuk lewat pintu mana saja. Ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu sholat, ada pintu birrul walidain, ada pintu puasa dan seterusnya. Semua pintu-pintu surga di bulan Ramadan yang terbuka. Kenapa? Karena peluangnya dari kita. Karena kondusifnya orang melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Hebatnya Ramadan ini menciptakan atmosfer kebaikan. Orang yang malas ke masjid jadi rajin ke masjid. Orang yang tidak pernah di saat pertama, ya, ini salah sunnah ditaruh. Wih, di saat pertama, bayangkan itu. Orang yang jarang bersedekah, diantarkan daftar Pak Buka, bawa itu. Begitu luar biasanya Ramadan ini menciptakan atmosfer kebaikan. Karena itulah kemudian futihat abwaabul jannah. 4 keistimewaan sebagai kado terindah yang datang dari Allah, jangan sia-siakan. Makanya dalam hadis malaikat Jibril pernah mengatakan, ya, qala Jibril raqima abdun, ya, dakhala Ramadan, ya, la yaghfar lahu. Fakultu amin. Ketika Jibril mengatakan rugilah seorang hamba ketika datang Ramadan dan dosa-dosanya tidak terampuni, kemudian Nabi mengatakan amin. Kalau dalam redaksi hadis yang lain riwayat Imam Muslim, raqima anfu rajulin zukirtu indahu fala yusalli alayya wa raqima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalaha qabla an yughfara lahu. Sungguh rugi orang ketika dia mendengar namaku disebut di sisinya, bukan nama saya, nama Nabi kita, kemudian dia enggan bersalawat. Dan sungguh rugi juga orang ketika dia didatangkan bersua dengan Ramadan, dia biarkan Ramadan berlalu sementara dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, siapa yang bisa mendapatkan keempat itu tadi? Hanya ada 2. Mereka yang betul-betul puasa dan qiyamul lail semata-mata imanan wa ihtisaban, karena imannya pada Allah, cintanya pada Allah, dan harapan perjumpaannya dengan Allah. Yang kedua, ya, mereka yang tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi mengendalikan semuanya, pandangan matanya, telinganya dari apa yang tidak layak didengar, ya, kemudian lisannya, anggota tubuhnya. Sehingga Nabi mengatakan, rubbas saimi hazzuhu min siyamihi al-'atas wal ju'. Boleh jadi yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Dalam redaksi yang lain, kamin saimi, begitu banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Saya kira ini, ya, kalau katanya dibuka tanya jawab kalau ada yang mau bertanya, tapi jangan susah-susah Bapak Ibu, karena saya bukan orang yang faqih fiddin, ya. Itu saya hanya pembelajar, ya. Saya tutup dulu, ya, pengantar, ya. Saya ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasallallahu wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.